Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Adi Suryanto dari Diversity Science. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal, yaitu tentang pendidikan, kewarganegaraan, dan keadilan sosial. Jurnal ini membahas tentang strategi dan dialog internasional dan multidisiplin bagi semua pendidikan akademik dan pembuat kebijakan pendidikan yang peduli dengan makna dan bentuk kewarganegaraan dan keadilan sosial seperti yang diwujudkan di seluruh waktu yang dihabiskan di lembaga pendidikan. Jadi yang jurusan prodi PPKN, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, silakan untuk mempertimbangkan masalah ini. Tapi sebelum lebih jauh, saya harap semuanya untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa memberikan semua informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Dan jangan lupa linknya ada di deskripsi jika Bapak Ibu ingin melihat atau langsung menuju submit di jurnal ini. Kita lihat statusnya di SJR, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Keadilan Sosial. Jurnal ini pada kuartil kedua, dokumennya H-indexnya 24, dokumennya adalah 34, penerbitnya adalah Britania Raya. Kita lanjut di SJS selanjutnya, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Keadilan Sosial. Publishnya adalah, penerbitnya adalah Sage Publication Ltd. Negaranya adalah Britania Raya. Area, subjek, dan kategori adalah ilmu sosial. Di situ lebih pada spesifikasi pendidikan. H-indexnya adalah 24. Ini ISSN-nya. Ini kalau berandanya mau melihat ini sini, ini liputan dari 2006 sampai 2020. Itu masih diliput sampai sekarang mungkin ya. Itu rekamannya, ini rekamannya. Sekarang ini tujuan dan tema Education and Social Justice. Jadi aim dan scope Education, Citizen and Social Justice adalah jurnal preview yang mendirikan forum strategi untuk dialog internasional multidisiplin bagi semua pendidik akademik dan membuat kebijakan pendidikan yang peduli dan dengan makna dan bentuk kewarganegaraan dan keadilan sosial sebagaimana adanya. Oleh karena itu bisa di sini yang PPKN ini kuartilnya hanya satu, yaitu di sini Q2. Kita lanjut ke jurnalnya. Jurnal ini ya, jurnal ini terbit satu tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali. Kita lihat ya. Semua masalah. Ini semua masalahnya. Nah, 1 tahun 3 kali di bulan Maret, Juli, dan November. Tapi saya lihat tadi contoh artikel aja yang Desember di sini sudah ada, masih bisa terbit. Ya, ini silahkan dilihat, nanti dilihat. Ini contoh yang bulan ini ya, yang bulan edisi 2 kita lihat ya. Edisi 2 Juli. Ini edisi 2 Juli. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 artikel di bulan Juli. Selanjutnya ini adalah contoh artikelnya, Pedagogi Demokrasi Organik dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ini bisa kita lihat
prihatin tentang batas pedagogik deliberatif normatif. Kami merancang dan menyelenggarakan lokakarya untuk mengeksplorasi kemungkinan pedagogik organik untuk pendidikan kewarganegaraan global. Kami mengumpulkan berbagai peserta termasuk siswa sekolah dasar dan universitas nasional maupun internasional. Penelitian mengembangkan kurikulum dan kami menciptakan kegiatan pedagogik di mana ketidaksepakatan dipupuk. Kami bertujuan untuk menormalkan konflik. Jadi tujuannya adalah keberagaman ini ya. Menciptakan saluran untuk ekspresi emosi politik dan menghasilkan peluang untuk munculnya subjektivitas baru. Memunculkan peluang untuk melakukan subjektivitas baru, pandangan baru seseorang tentang kewarganegaraan. Temuannya, ini yang terpenting dari semua artikel itu ini. Saya banyak artikel itu di sini ya. Ketika kita submit itu, kalau kita lihat dari laporan misal disertasi atau yang lainnya, lebih banyak kepada melaporkan tentang sebuah disertasi. Tidak ada hal yang bisa diungkap dari situ. Tetapi kalau mungkin ini yang jadi bahasan kita, sebenarnya penelitian kita di luar negeri pun sama. Artinya yang diteliti di luar negeri juga sama seperti itu, metodenya juga sama. Cuman yang membedakan kita dengan mereka adalah cara membahasnya, cara melihat melakukan penafsirannya, melakukan jangan itu yang berbeda. Dan itulah kebanyakan yang artikel kita itu banyak ditolak di situnya. Melakukan interpretasinya itu berbeda. Ini contohnya gini ya. Temuan kami menunjukkan bahwa pluralisme peserta dan pedagogik berorientasi konflik memfasilitasi normalisasi konflik. Jadi pluralisme ya, diversity, keterlibatan afektif peserta dengan orang lain dan menciptakan subjektivitas baru. Jadi sebenarnya sama ya ini, tapi bagaimana ini menjadi sesuatu yang mereka baru mengemasnya. Ini yang kadang kita kelemahannya di situ, membuat kalimat yang interpretasinya itu tidak bisa muncul sebagai sebuah kontribusi. Mereka juga menunjukkan bahwa peserta yang lebih tua memiliki sikap yang kurang positif terhadap pedagogik berorientasi konflik. Dan diskusi tentang topik abstrak tidak mendorong keterlibatan afektif. Ya, ini bisa ini seperti ini. Ini contohnya ada artikel ini sudah bisa bahasa Indonesia. Kita lihat kalau dilihat itu enak. Ya, misalnya ini isu kontroversi misalnya telah menekankan sebagai contoh pertimbangan pedagogik Parker 2021 Sam ini bisa melihatnya. Ya. Anda bisa melihat ini metodologi. Ya, ini gambar. Fasilitator diminta untuk tidak mencari konsensus pada salah satu pertanyaan, tetapi untuk memungkinkan artikulasi pandangan yang bertentang ini. Jadi fasilitator tidak boleh menafsirkan atau membuat sebuah penilaian, ya. Tapi memungkinkan orang lain tuh menafsirkan sendiri tentang pandangannya mereka. Ini peserta menunjukkan kartu setuju dan tidak setuju. Ya ini seperti ini. Ini lebih ke penelitian hati ya. Ini hasil dan diskusi. Ini juga langsung menjadi satu. Hasil dan diskusi. Ini Pak peserta. Ini contohnya ini tabel diskusi ketika itu dengan anak-anak kecil. Itu didampingi kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan bukan kesimpulan ya, buahnya ini kesimpulannya banyak ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan yang satu lagi, nyalakan loncengnya agar ketika konten baru saya upload, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi atau pemberitahuan dari lonceng itu. Terima kasih, saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.